Setelah Babang Tamfan Xiaoyan berhasil mengalahkan salah satu dari 3 pemimpin Mulan, saat ini terlihat penjual es dawet Hai Bodong dan semua orang di benteng menjadi sangat terkejut. Paman es Hai Bodong di sini juga mengatakan, anak kecil ini sungguh sangat barbar dan overpower. Lalu Jalao si duta rokok Rastel di sini juga berkata, kapan dia tidak mengejutkan orang lain ketika dia muncul. Anak muda seperti Xiaoyan memang memiliki sikap berjuang untuk push rank yang tinggi. Bahkan jika itu aku maka aku juga tidak akan melakukan hal seberani itu. Lalu terlihat Xiao Ding yang duduk di kursi roda sedang menghela nafas lega, karena saat ini Xiaoyan dapat dikatakan sudah bisa menguasai pertempuran ini, karena sebelumnya ketiga ketua Mulan menjadi lawan yang menakutkan karena mereka dapat dikatakan sebanding dengan elit Dozong ketika mereka bersatu menggunakan teknik 3-Beast Savage Skill. Akan tetapi saat ini salah satu dari 3 sesepuh telah terluka parah oleh Xiaoyan, sehingga sekarang akan menjadi sangat sulit bagi mereka untuk bisa menggunakan teknik pamungkasnya kembali. Lalu untuk 2 ketua Mulan yang tersisa saat ini hanyalah 2 orang yang berada di puncak Dohuang. Saat ini mata semua orang yang ada di benteng mengungkapkan rasa kegembiraan, karena selama 1 tahun ini mereka telah dipukuli oleh aliansi 3 sekte sampai mereka tidak bisa hidup dengan tenang. Namun siapa sangka waktu 1 tahun yang kelam itu saat ini akan segera berakhir atas perjuangan pemimpin mereka yakni Babang Tamfan Xiaoyan si penjinak rudal. Kemudian kita diperlihatkan kepada Yue Mei yang masih sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Yue Mei di sini juga mengatakan, orang ini sungguh mengejutkan, oleh karena itu aku tidak heran jika tadi Tante Bohai Medusa sangat mempercayainya. Bahkan dia juga mempunyai beberapa kemampuan yang sangat luar biasa di usia mudanya. Di sini Yue Mei juga tidak menyangka bahwa pemuda yang saat ini telah tumbuh sangat kuat merupakan pemuda yang sempat dikejar olehnya dahulu, namun saat ini justru telah berkembang pesat bahkan telah berhasil mendirikan praktisi terkuat yang ada di Jiama. Kemudian kita diperlihatkan kepada Tante Medusa dan Yan Luotian yang berhenti bertarung ketika mengetahui ketua berkepala harimau jatuh dari langit dan terluka parah. Tentu atas hal ini membuat Yan Luotian terkejut dan berkata, kalian 3 orang tua bau kencur dari lembah Mulan benar-benar telah ditekan hingga seperti itu hanya oleh seorang ahli Dohuang. Bukankah kalian sempat berkata jika kalian akan menghabisinya dalam 10 pertukaran saja? Kalian ini sungguh sangat besar kepala. Kemudian terlihat juga Tante Bohai Medusa yang terkejut dengan perkembangan Xiaoyan yang begitu sangat pesat. Bahkan seseorang yang sombong seperti Tante Medusa juga mau tidak mau harus mengakui jika saat ini jarak antara Xiaoyan dan dirinya telah menyempit. Ditambah lagi perkembangan kekuatan yang sangat cepat tentu saja membuat dirinya tidak bisa berkata-kata lagi. Bahkan di masa depan kemungkinan besar Xiaoyan juga akan bisa melampauinya. Lalu di saat yang bersamaan Tante Bohai juga sempat berpikiran jika dalam menentukan pasangannya menurut aturan ras ular harus lebih kuat darinya. Dalam pikirannya ini membuat wajah dari Tante Bohai pun memerah karena secara tidak langsung dirinya juga memikirkan Babang Tamfan Xiaoyan sang penjinak rudal jika di masa depan bisa jadi akan layak menjadi pasangannya. Setelah terpesona dengan Babang Tamfan saat ini Tante Bohai langsung kembali menatap Yan Luotian. Tentu atas tatapan dingin dari Medusa membuat Yan Luotian menjadi sangat khawatir dengan keadaannya. Lalu tubuh Yan Luotian mulai bergerak meskipun dia juga tahu jika dia bukanlah tandingan dari Tante Medusa. Sebagai pemimpin sekte angsa emas dirinya juga tidak dapat begitu saja untuk mundur dalam pertempuran ini. Kemudian kita kembali kepada Xiaoyan yang sedang mengamati tetua berkepala harimau yang sebelumnya Xiaoyan hajar menjadi bergedel. Meskipun begitu saat ini Xiaoyan juga sempat merasa agak menyesal, karena ternyata teknik Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari penggabungan 2 jenis Heavenly Flame masih belum bisa merenggut nyawanya. Meskipun Xiaoyan telah meledakkan dengan jarak yang sangat dekat, meskipun begitu atas hal ini juga membuat ketua berkepala harimau harus menderita luka yang sangat serius dan tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Walaupun jika ketua berkepala harimau berhasil disembuhkan, namun dirinya dapat dipastikan akan menderita cacat yang sulit dihilangkan, karena mau bagaimanapun juga teknik kembang goyang atau Angry Buddha Lotus Flame ini bukanlah teknik do biasa yang bisa dengan mudah diatasi. Saat ini Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya ke 2 sesepuh Mulan, lalu di saat yang bersamaan Xiaoyan di sini hanya memberikan sebuah senyuman dingin,
karena setelah kehilangan teknik gabungan 3 Beast Savage Skill, tentu saja kedua sejoli yang tersisa saat ini mengalami kerugian yang besar. Kemudian Xiao Yan di sini pun berkata, aku ingin tahu apakah teknik 3 Beast Savage Skill milik kalian akan masih efektif setelah kalian kehilangan satu orang. Mendengar perkataan tersebut membuat penatua berkepala beruang langsung berkata dengan sombong, bocah muda yang hanya tahu beberapa metode yang tidak terlalu hebat, nampaknya teknik tadi hanya sebuah keberuntunganmu saja, jadi apa yang bisa dibanggakan dengan teknik semacam itu? Aku juga tadi sempat memukulmu, jadi lebih baik kamu pikirkan saja kondisimu saat ini. Xiao Yan yang mendengar perkataan sombong seperti itu membuat dirinya hanya tertawa dan berkata, aku sejauh ini masih baik-baik saja, bahkan dengan kondisiku saat ini aku juga bisa bertahan hingga aku berhasil menghabisi kalian berdua. Mendengar perkataan dari Xiao Yan membuat tetua berkepala singa juga berkata, dasar anak nakal yang sombong, meskipun kami telah kehilangan satu orang, namun kami berdua juga sudah cukup jika untuk mengalahkan Anda, kemudian kami juga akan mengubah semua tulang di tubuh Anda menjadi bubuk mercon. Lalu apakah Anda akan masih bisa berlari secepat itu? Babang tampan Xiao Yan di sini hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar ocehan kosong dari kedua ketua yang tersisa. Xiao Yan juga menyadari jika mereka adalah dua orang di puncak kelas Do Huang yang cukup kuat. Meskipun begitu mereka juga sedikit merepotkan, namun bukan hal yang sulit bagi Xiao Yan untuk bisa mengalahkan mereka. Lalu tidak lama setelah itu doki di dalam tubuh babang tampan Xiao Yan mulai menyebar dengan cepat dan segel di tangannya juga tiba-tiba berubah. Atas hal ini membuat kedua sesepuh dari lembah Mulan langsung memfokuskan pandangannya ketika melihat Xiao Yan yang mulai menggunakan segel di tangannya, karena sebelumnya mereka juga telah menderita kerugian besar karena meremehkannya. Oleh karena itu saat ini kedua ketua itu tidak akan meremehkan segala tindakan Xiao Yan lagi. Di sini Xiao Yan yang menyaksikan tindakan kedua pria tua itu yang meningkatkan kewaspadaannya membuat Xiao Yan si penjinak rudal hanya tersenyum. Lalu saat ini perubahan segel tangannya menjadi semakin cepat, lalu dengan kekuatannya saat ini, dirinya sangat yakin akan bisa membuat kedua orang tua yang bau terasi akan menderita, karena saat ini babang tampan Xiao Yan berniat akan menggunakan salah satu keterampilan gunung terbuka dengan seluruh kekuatannya. Namun tidak lama setelah itu justru terdengar tangisan elang yang tajam tiba-tiba bergema di langit. Wajah semua orang yang hadir selain Xiao Yan sedikit berubah saat mendengar teriakan elang ini. Bahkan ekspresi dari penjual es dawet Hai Bodong dan yang lainnya yang ada di benteng juga berubah menjadi sangat terkejut. Xiao Yan di sini juga melihat jika kedua ketua yang tersisa justru menjadi sangat senang. Kemudian ketua berkepala beruang di sini langsung berkata dengan kegembiraan, aku ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkan elit dozong lainnya dalam kondisimu yang saat ini. Xiao Yan di sini tanpa ekspresi dan hanya menatap langit yang jauh di belakang pasukan aliansi dari 3 kerajaan besar. Kemudian terlihat sosok besar bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang tidak biasa. Lalu pada akhirnya muncullah sosok yang besar seperti elang berwarna biru yang gagah berdiri di langit. Kemudian tentara dari 3 kerajaan besar tiba-tiba saja menjadi gempar ketika elang biru yang sangat besar ini muncul. Bahkan ada beberapa orang yang berlutut di tanah sambil melihat elang besar yang terbang di atas. Elang besar digantung di langit dan tatapan semua orang yang hadir berkumpul pada elang itu. Kemudian ada sosok cantik anggun yang berdiri. Wanita itu mengenakan pakaian longgar ungu merah. Tentu saja hal yang paling menarik perhatian adalah rambut panjang seputih salju cerah yang dengan lembut tersebar ke bawah. Wanita berambut putih yang tiba-tiba muncul juga mengguncang medan pertempuran antara Medusa dan Yan Luotian yang membuat keduanya mundur beberapa langkah. Kemudian Yan Luotian dengan cepat mundur seperti kilat sambil tertawa dan berkata, sungguh sangat disayangkan. Meskipun saat ini 3 tetua Mulan yang tidak berguna telah gagal, namun kami masih memiliki pemimpin sekte dari sekte racun yang merupakan seorang ahli dozong. Tentu saat ini nasib dari kekaisaran Jiama akan benar-benar hancur. Saat ini keheningan yang luar biasa mulai menutupi bagian atas dinding. Bahkan tak terhitung banyaknya orang yang melihat wanita pada elang besar dengan mata yang menyimpan rasa ketakutan yang luar biasa. Kemudian terlihat paman penjual es dawet Hai Bodong di sini dengan nada ketakutan juga berkata, bukankah dia belum sembuh? Lalu kenapa saat ini dia muncul? Lalu ekspresi Jalao Fama dan yang lainnya terlihat sangat khawatir.
bahkan jika saat ini Tante Medusa menyerang maka akan sulit baginya untuk bisa menang dalam menghadapi pemimpin sekte racun yang sangat misterius ini. Selain itu keterampilan racunnya yang tidak biasa dan tak tertandingi membuat orang yang menjadi lawannya akan kesulitan untuk bisa mengalahkannya. Saat ini terlihat ekspresi Babang Tampan Xiaoyan yang sangat terkejut, karena dirinya menyaksikan jika dua sesepuh Mulan telah mundur. Namun di sisi lain dirinya juga bisa merasakan jika kekuatan dari wanita misterius yang ada di hadapannya juga sangat menakutkan, bahkan jika dibandingkan dengan Medusa keduanya tidak jauh beda. Kemudian sosok Medusa langsung bergerak dan muncul di samping Xiaoyan sambil berkata, dia adalah pemimpin dari racun, kamu tidak bisa meremehkannya dan harus tetap berhati-hati. Hati Xiaoyan saat ini sangat tidak tenang ketika mengetahui jika tante simpanannya juga sangat mewaspadai sosok pemimpin sekte racun itu. Lalu Xiaoyan di sini pun bertanya kepada Medusa, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkannya? Kemudian Medusa hanya menjawab, sulit bagiku untuk bisa mengalahkannya, ditambah lagi orang ini juga sangat aneh. Bahkan jika aku memaksakan diri untuk bertempur melawannya maka mungkin saja diriku juga akan menderita luka yang serius. Mendengar perkataan tersebut membuat Xiaoyan terkejut, namun Xiaoyan di sini meminta kepada Medusa supaya bisa menahannya beberapa saat, lalu untuk Yan Luo Tian Xiaoyan sendirilah yang akan menghadapinya. Selama Xiaoyan berdiskusi dan memutuskan dengan Medusa, tiba-tiba saja kita diperlihatkan kepada wanita berambut putih yang memberikan sebuah pil kepada Yan Luo Tian dan dua sesepuh Mulan sambil berkata, kalian berdua sudah mengecewakanku sebagai duta Basreng Konoha. Kemudian Yan Luo Tian dan dua sesepuh Mulan mengungkapkan rasa malu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata tersebut. Lalu Yan Luo Tian di sini berkata, ini semua akibat dari ketiga sejoli itu yang ceroboh, bahkan mereka tidak hanya gagal dalam menghabisi bocah sekelas Do Huang, namun mereka juga gagal menggunakan teknik gabungan tiga binatang buas untuk bisa melukai salah satu dari mereka. Mendengar perkataan tersebut membuat kedua sesepuh Mulan juga menjadi marah karena tuduhan yang diberikan oleh Yan Luo Tian. Kemudian ketua berkepala beruang langsung berkata, pemimpin sekte Yan ternyata bukan ahli Do Huang biasa. Bahkan menurut saya keterampilan anehnya bisa menandingi kekuatan tertinggi dari sekte angsa emas. Mendengar perkataan tersebut membuat Yan Luo Tian sangat kesal karena sekte angsa emas telah diremehkan oleh ketua Mulan. Kemudian dirinya juga berkata, aku tidak peduli dengan seberapa misterius keterampilan yang bocah itu miliki, karena bagiku dia hanyalah bocil Do Huang biasa saja, dan sepertinya reputasi tiga sesepuh Mulan dari lembah Mulan terlalu dibesar-besarkan karena saat ini tidak bisa melawan seorang bocah. Atas ucapan tersebut membuat kedua sesepuh Mulan segera menjadi sangat marah dan berkata, Yan Luo Tian lebih baik kamu tidak usah banyak bicara, karena lembah Mulan saya juga tidak takut pada sekte angsa emas Anda yang bau amis. Atas ucapan yang saling menyalahkan satu sama lain ini hampir membuat mereka bertengkar, namun pemimpin sekte racun di sini langsung berkata, apakah pertengkaran kalian sudah selesai? Kemudian pemimpin sekte racun juga langsung meminta kepada dua sesepuh Mulan supaya berkumpul dengan ahli lain di belakang bersama para prajurit. Lalu setelah itu pemimpin sekte racun langsung melirik Yan Luo Tian yang ada di sampingnya sambil berkata, serahkan saja Medusa kepadaku.